الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, para sesepuh, wabil khusus Al-Habib Naufal Al-Habsyi, Al-Habib Muhtar, Al-Habib Syauqi Segaf dari Surabaya beserta para habaib yang lain, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, penyelenggara acara ini yaitu Al-Ustadz Jalil. Acara ini diselenggarakan hanya satu orang yang menyelenggarakan, tanpa ada panitia-panitia yang lain, yaitu Jalil. Dia sendiri pagi, siang, sore, malam. Saya pikir hanya acara kecil-kecilan tasyakuran milad, ternyata sekaligus acara Muharram. Maka saya Bahar bin Ali bin Smith mengucapkan terima kasih kepada saudara Jalil. Mudah-mudahan Allah berikan kepada Jalil istiqamah, panjang umur dalam ketaatan, sehingga kita selalu khidmat untuk kami Pondok Pesantren Tajul Alawiyin beserta segenap pengurus Ponpes Tajul Alawiyin, Sayyid Al-Habib Maulana Al-Idrus, Al-Ustadz Akbar, Al-Ustadz Hamdi, Al-Ustadz Abdul Rahman, Al-Habib Saleh Al-Attas, beserta seluruh guru-guru Ponpes, para santri-santri, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sebenarnya saya lahir itu saya ngikut Hijriah 10 Muharram. Saya lahir pada tanggal 10 Muharram, hari Senin saya lahir. Tapi Masehinya 23 Juli. Yang keberapa nggak usah tahu, itu aja bilang aja yang 28 tahun. Nggak ada tua-tuanya Bahar bin Smith. Nah, acara pada malam hari ini ada 3 tasyakuran. Ada berapa? 3 tasyakuran. Yang pertama tasyakuran milad. Tasyakuran yang kedua dan yang ketiga tidak bisa saya sebutkan tasyakuran apa itu. Tasyakuran yang pertama tasyakuran milad. Tasyakuran yang kedua saya nggak akan kasih tahu. Tasyakuran yang ketiga saya nggak akan kasih tahu. Dan kalian juga nggak usah tahu. Jangan fudul kalau jadi orang itu. Fudul itu pengen cari tahu. Paham? Sedikit biar kita pulang bawa ilmu. Saya bahas 2 perkara yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama tentang Muharram. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Muharram memiliki keutamaan yang begitu besar, keutamaan yang begitu agung. Yang pertama, Muharram termasuk daripada Syahrul Hurum. Muharram itu termasuk daripada bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Salasa mutatabi'aini, yang 3 ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang 1 berada terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi keutamaan pertama, Muharram itu termasuk daripada salah satu bulan-bulan haram. Yang kedua, Muharram dikatakan sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya tidak ada salat, kata Rasulullah,
tidak ada sholat yang lebih utama selain dari setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu tidak ada sholat yang lebih utama selain daripada sholat malam. Dan tidak ada puasa yang lebih utama selain setelah puasa Ramadan selain daripada berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Syahrullah, bulannya Allah. Saudara-saudara, Allah tidak akan meletakkan namanya di samping nama makhluk atau di samping sesuatu apapun, kecuali pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Contoh, Nabi Adam alaihissalam, dikatakan oleh Nabi Adam, lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala gawaimil arsh maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ketika Allah menciptakan aku, ketika ruh itu sampai ke mataku, aku melihat di tiang-tiang arsh, di dinding-dinding arsh, di tiang-tiang sorga, di dinding-dinding sorga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin Allah meletakkan nama makhluk di samping namanya, kecuali makhluk itu pasti makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat agung. Makanya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatanku kepada Allah, dengan harapan Allah menerima taubatku dan Allah pun menerima taubatku. Jadi ketika Allah menyandingkan namanya di sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, bulan Muharram Allah sandingkan nama Allah Syahrullah, maka pasti bulan itu bulan yang mulia dan bulan yang agung. Itu keutamaan yang kedua. Jadi yang pertama apa? Bulan Muharram, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Yang pertama, bulan Muharram termasuk daripada salah satu bulan-bulan haram. Yang kedua, bulan Muharram Allah menyandingkan namanya, yaitu sebagai Syahrullah. Nah, yang ketiga, di dalam bulan Muharram terdapat hari Asyura 10 Muharram, yang dimana dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Mereka menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mendengar itu, apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa, kami lebih didahulukan atas Musa untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Akan tetapi agar tidak sama dengan orang Yahudi, agar tidak bertasyabbuh, agar tidak menyerupai, Nabi Muhammad memerintahkan puasa pada hari Tasu'ah. Jadi kalau orang Yahudi 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10 Muharram. Dan 10 Muharram adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang dimana banyak Allah memberikan keberkahan, rahmat, pertolongan, petunjuk kepada hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya, para nabinya, para rasulnya. Pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura kemarin, Allah menerima taubat Nabi Adam. 2. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura 10 Muharram. 3. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Nabi Adam ke surga pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Isa, Nabi Isa lahir pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Kemudian Nabi Isa Allah angkat ke langit pada hari Asyura. Nabi Allah Idris Allah angkat ke langit pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wa kasyafa dhurra Ayyub wa kushifa dhurra Ayyub, Allah angkat segala penderitaan Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada hari Asyura 10 Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan mata Nabi Allah Yakub yang buta pada hari Asyura 10 Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Allah Yusuf dari penjara pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan hut yang bernama Nun, ikan paus, itu pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, itu pada hari Asyura. Dan pertama kali hujan turun dari langit ke bumi itu pada hari Asyura. Jadi jelas begitu mulia
keistimewaan daripada bulan-bulan Muharram, terutama yang berada pada tanggal 10 Muharram kemarin. Nah, saudara-saudara, Muharram, jikalau berbicara tentang Muharram, maka tidak bisa dilepaskan daripada Hijriyah. Baik, apa maksudnya Hijriyah? Kenapa kok dinamakan Hijriyah? Nisbatnya dari mana? Penyandarannya dari mana? Saudara-saudara, dulu Nabi Muhammad pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Ketika itu umat Islam belum punya tahun. Makanya kata Abu Musa al-Ash'ari, ya'tina kitaban min amiril mu'minin maktubun fihi, dalam riwayat lain ya'tina risalah maktubun fiha Sya'ban walam na'rif ayu syai'in na'mal Sya'ban al-madi, Sya'ban al-'ad atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa al-Ash'ari, telah datang kepada kami sebuah surat dari Rasulullah. Di situ tertulis bulan Sya'ban. Kami tidak tahu, bukan dari Rasulullah, maaf, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dari zaman jahiliyah sampai zaman Rasul, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar bin Khattab menjabat 12 tahun sebagai khalifah, itu adanya di tahun kedua. Di tahun kedua beliau tulis surat untuk Abu Musa al-Ash'ari. Ya, ya'tina kitaban min amiril mu'minin Umar bin Khattab. Maaf, bukan Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau bilang di situ ditulis bulan Sya'ban. Kami nggak tahu ini Sya'ban tahun lalu, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban yang akan datang. Karena umat Islam tidak punya tahun. Bahkan di zaman Rasul, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab di tahun kedua menjabat khalifah itu, ketika beliau mendengar Abu Musa al-Ash'ari berkata seperti itu, beliau berkata, "Da'u linnas syai'al ladzina ya'rifunahu." Letakkan bagi manusia agar mereka bisa mengetahui tahun. Akhirnya istasyara Umar ma'al ashab. Sayyidina Umar bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, "Wahai khalifah, bagaimana kalau tahunnya umat Islam diambil dari hari lahirnya Nabi?" Ada lagi yang bilang, "Bagaimana